Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Nasir, NIM 220404502067, kelas 3C, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Baik, materi yang akan saya paparkan yaitu perkembangan remaja. Adapun pengertian menurut Sarwono, remaja adalah suatu masa di mana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pula identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa, serta terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif mandiri. Di sini materi yang saya bahas perkembangan remaja, dan ada beberapa perkembangan yang itu. Yang pertama, perkembangan kognitif. Hakikat perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan berpikir operasional formal dengan ditandai dengan kemampuan berpikir abstrak dan kemampuan berpikir deduktif hipotetik. Adapun faktor-faktor perkembangan kognitif, yang pertama yaitu hereditas atau keturunan. Kemampuan seseorang manusia cenderung merupakan warisan atau keturunan pembawa yang ditentukan oleh ciri yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, lingkungan. Perkembangan manusia sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Yang ketiga, kematangan fisik ataupun psikis seseorang dikatakan matang apabila telah mencapai kesanggupan dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Yang keempat yaitu pembentukan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Yang kelima yaitu minat dan bakat. Minat mengarahkan seseorang kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan tertentu. Bakat seseorang mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Yang keenam, kebebasan. Kebebasan yaitu kebebasan manusia untuk berpikir, yang berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode tertentu untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Yang kedua, perkembangan emosi. Kehidupan seseorang pada umumnya penuh dorongan dan minat untuk mencapai atau memiliki sesuatu. Seorang individu dalam merespons sesuatu lebih banyak diarahkan oleh penalaran dan pertimbangan objektif. Akan tetapi, pada saat-saat tertentu di dalam kehidupannya, dorongan emosional banyak campur tangan dan mempengaruhi pemikiran dan tingkah lakunya. Ketiga, perkembangan moral. Menurut Piaget, perkembangan moral terjadi dalam dua tahapan yang jelas. Tahapan pertama disebut Piaget tahapan realisme moral atau moralitas oleh pembatasan. Tahapan kedua disebutnya tahap moralitas otonomi atau moralitas oleh kerjasama atau hubungan timbal balik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral remaja antara lain: faktor hubungan yang signifikan menunjukkan moral pada remaja dapat dipengaruhi oleh perilaku prososial dan religiusitas yang remaja kembangkan selama masa remaja. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi moral di luar perilaku prososial dan religiusitas seperti usia, kelas sosial ekonomi, relasi sosial, dan faktor kepribadian. Yang keempat, perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri
terhadap norma-norma kelompok moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Adapun 3 ciri perkembangan sosial yaitu berperilaku dapat diterima secara sosial, memainkan peran di lingkungan sosialnya, dan memiliki sikap yang positif terhadap kelompok sosialnya. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, hormon, dan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik remaja yaitu sistem endokrin dan faktor keluarga. Sekian dari pembahasan video yang saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.